Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nina kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Maqala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maaf sebelumnya, jangan sampai kita malu-malu untuk membaca sholawat kepada Nabi. Kemarin saya acara di Cidahu ketika menyebutkan Nabi Muhammad baralam ya Pak, jika nu era nyebutkan sholawatnya sallallahu alaihi wasallam, jangan malu ya. Kalau ada suara keluarkan sallallahu alaihi wasallam gitu saja. Bapak mah udah, bapak mah udah, ini mah kemarin contoh gitu. Menilalauan teh sallallahu alaihi wasallam nate, bapak mah sudah gitu. Jadi bapak tong kasinir, bapak langsung tarik enggak. Ini mah nyaritakeun kamari, duka teka dangu, duka era tah lamun mah era-era tong era gitu. Jangan malu membaca sholawat kepada Nabi. Sudah cukuplah dina sholat ke, yang nggak apa-apa, yang merasa cukup dalam sholat nggak apa-apa, yang pingin banyak dalam sholat bagus gitu. Bagaimana Nabi bersabda, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib, sehingga malaikat melebarkan sayapnya karena ridho dengan apa yang dicarinya oleh umat Nabi ini menuntut ilmu. Sehingga saking wajibnya utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun jauh. Komo ima deket caket ya, tempatna enakeun raoseun, di akhirna aya opi mun teu kabita teh masa kacida gitu. Tapi jamaah rahimakumullah, itulah yang namanya kebaikan yang bernilai pahala. Banyak cobaan, seueur gogodan. Jamaah rahimakumullah, tidak ada kejadian tanpa izin Allah, termasuk hari ini saya pun tidak mimpi-mimpi acan gitu ya. Banyak kejadian yang memang seperti dadakan, sebetulnya bukan kebetulan. Jadi kebetulan itu Bapak Ibu bahasa kita, karena semuanya kan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kan bahasa orang mah kebetulan nggak ada, sebetulnya nggak ada kebetulan, sudah diatur bahwa malah hari ini meskipun panitia sudah menjadwal bahwa Ustadz Abim, tapi dengan izin Allah beliau diuji oleh Allah, kita doakan segera disembuhkan. Amin. Ya, sakitnya menjadi penggugur dosa. Tadi salamnya kita jawab waalaikumsalam. Dengan izin Allah, alhamdulillah saya ditakdirkan menjalani takdir Allah saja. Maka saya sering buat status insyaallah, biidnillah, biaunillah, biqodatillah, menjalankan takdir Allah saja. Karena banyak kita rencana, ada yang sesuai dengan rencana Allah, ada yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Termasuk hari ini rencana panitia Ustadz Abim, tapi Allah pengennya saya harus belajar hari ini ke Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf karena saya lagi belajar, tolong didengarkan, takut ada yang salah. Jadi Bapak ini juri, jadi juri mah kudu jeli Pak ya. Jadi kalau juri nggak jeli, takutnya nanti saya benar padahal salah. Jadi dewan juri siap menilai. Nah begitu, insya Allah betul ya. Nanti like, subscribe, and comment. Saya lihat nih subscribe-nya masih sedikit Ustaz ya, padahal penduduk Uswatun banyak ini. Tahu ada YouTube-nya enggak? Enggak, ini Uswatun ini ada YouTube-nya, ada kan? Tahu subscribe belum? Nanti yang seperti kene umumkan ke warga-warga di sini agar menghasilkan nanti untuk kemajuan kan gitu ya. Tong pedit ku subscribe gratis.
Jamaah rahimakumullah, berjalan waktu, Ramadan sudah lewat, kemudian sekarang sudah Syawal, tanggal berapa? Mantap, biasanya keharuleng, ini langsung 18, subhanallah. Pertanyaannya, tos tamat aja Syawal? Belum, kan baru 18. Maksudnya bukan Syawalnya, saumnya di Syawal tamat belum? Terbagi 3, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang setengah. Nah, yang sudah semoga diterima. Yang belum ada waktu, berarti berapa hari lagi? Masa Bu? Kalau 30 hari berarti 12, kalau 29 jadi wayahna tah genep hari kudu soson-soson. Sebab ada amalan mudah pahala besar, makanya di bulan Syawal itu minimal ada 5 yang harus kita laksanakan. Yang pertama yaitu saum. Hadisnya jelas, sahih, man shoma ramadana tsumma atsba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma dahra kulluh. Di hadis lain, kana kasyamid dahri. Intinya sama. Siapa yang saum Ramadan tamat 1 bulan, bidilah Ramadan kemarin kita 30 hari ya. Nah, kita selesai tamat, kemudian diikuti dengan saum Syawal 6 hari, maka seperti saum 1 tahun. Bayangkan, kerjanya mudah, upahnya besar. Ya. Maka tugas kita, amin yakin, kalau jamaah yang ngurutin, amin yakin pada tamat semuanya Syawal, Pak. Cuma tugas kita, beranikah menyampaikan kepada saudara kita yang belum? Ini kan berapa orang, nggak ada 100 ya? Warga kan banyak. Ya, kita share kebaikan, mandala ala khair kafaili, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakannya. Makanya Amin suka nanya kepada santri, tahun kemarin saum nggak? Enggak Pak. Kenapa enggak? Nggak tahu. Jadi ada yang tidak melakukan saum Syawal itu faktornya tidak tahu. Maka nomor pertama itu adalah tahu dulu, ilmu dulu. Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Tapi suka ada sebagian orang, wah cenah teori mah gampang, praktek nah, padahal sebelum praktek teori dulu apa praktek dulu? Ujian dulu apa belajar dulu? Belajar. Hari ini kan anak-anak kita ujian Pak ya, PAT kan, tapi belajarnya ibunya apa anaknya kemarin selama daring? Aneh ya, yang belajar ibunya, yang ujian anak. Makanya sekolah dibagi-bagi, ada yang daring, ada yang tetap. Kita ikuti aturan pemerintah saja. Jika sudah tamat, bermohon kepada Allah agar diterima. Kalau kita mampu saum Syawal, maka selain Syawal, saum sunat itu ada yang per pekan, ada yang tahunan. Seperti Syawal nggak bisa dikodo di bulan Zulqa'dah. Bisa dikodo nggak? Syawal. Niat habis saum ngodo Syawal di bulan Zulhijjah nggak ada, nggak bisa. Kalau kodo mah bisa kan? Di Syawal bisa, di Zulqa'dah bisa, Zulhijjah bisa. Makanya kesempatan digunakan. Kemudian Senin Kemis, kemudian Ayamul Bid. Yang ingin Amin sampaikan, kan 13, 14, 15 Ayamul Bid. Ternyata tidak tanggal itu pun bisa dalam kitab Nasiihud Diniyah. Ya, jadi tidak tanggal 13, 14, 15 pun bisa. Misalkan ibu nih 13, 14, pas 15-nya datang bulan, ya datang moon. Kemarin kan gerhana ya. Pada sholat gak? Di rumah sendiri? Berjamaah? Boleh sendiri? Nah, usoraan itu. Boleh sendiri? Sorana itu kompak itu. Itu nu ragu-ragu. Boleh itunya. Nya kemungkinan karena kalau menurut pede boleh, karena tahu ilmu. Kalau yang diam itu kan bingung. Reksian boleh. Teuing namanya apa? Rek nyukeun teu meunang sieun boleh kan gitu. Jadi boleh sendiri? Udah ada tarik ini mah boleh kan gitu. Boleh Pak, cuma tidak ada khutbah gitu aja. Jadi kalau Bapak nanti gerhana gitu kan, silakan sholat. Kalau nggak sempet
berjamaah gitu kan, silakan sendiri. Cuma jangan khutbah, bapak di kamar khutbah sendiri. Jamaah. Cuk ibu teh salaki aing jadi gel. Enggak ya. Termasuk Idul Fitri itu cuma disunatkannya maka dalam kitab Fathul Mu'in dalam bab tentang sholat sunat itu ada yang sholat sunat yang disunatkan berjamaah, ada yang sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Nah, gitu. Seperti qobla subuh kan nggak berjamaah ya, gitu. Qobla duhur kalau yang diberjamaahkan diantaranya kemarin khusuful qamar. Ya. Apalagi ketika saum sudah, ya. Makanya umat Rasul itu subhanallah alhamdulillah bisa saum seumur hidup, bisa saum Pak. Betul ya? Bayangkan saja satu kebaikan dibalas 10 kan? Satu kebaikan dibalas. Kita saum 3 hari saja sama dengan per bulannya kita saum. Yang biasa semoga istiqomah, yang belum belajar Pak, perlu belajar. Ya, kata Wa Ajengan itu kudu latihan lapar, kudu latihan melek, harus berlatih apalagi lapar saum, melek itu sholat malam, biar biasa seperti kajian subuh ini kan sudah biasa gak ngantuk karena sudah, tapi bagi yang belum biasa Pak, ngantuknya teteh berat. Nah selanjutnya yakni silaturahmi. Di bulan Syawal itu momen untuk silaturahmi atau silaturahim. Intinya sama, mau rahmi apa rahim, intinya menyambungkan kasih sayang yang pernah terputus itu Pak. Sebab ada mukafi, ada qati'un, ada wasilun. Sehingga laisal muwasil bukanlah orang yang silaturahmi itu yang menyambung kepada yang sudah tersambung, tetapi walakinal wasil, silaturahim itu adalah engkau menyambungkan yang sudah terputus. Jadi nu anu sesah teh Pak, nu tos pernah pasea tuluy akur, gampang tuh Pak kira-kira Pak. Amin yakin pengurus di sini kan nggak pernah bertengkar Pak ya, maka aman-aman saja kan, bertemu senyum terus salam. Karena belum pernah bertengkar. Cobaan yang pernah bertengkar Pak, rek seuri ge markah ya, markah rek senyum berat. Iya, makanya ya, silaturahmi itu menyambungkan yang pernah kles. Kalau makanya kita itu mampu, kalau mau kebanyakan mukafi Pak, memberi kepada yang memberi, senyum kepada yang senyum, memaafkan kepada yang tidak melakukan kesalahan. Ya karena mudah. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, Ibu pernah disakiti oleh suami, mudah nggak Bu memaafkan Bu? Cek Bapak teh mah, Bapak terek jujurnya sabulan balik teh. Cek mama teh naon heula ke heula ah. Gampang nggak maafkan, menawan lah sebutkan. Tuh kan ditanya lah nggak maafkan, naon nggak mau ah, maafkan dulu, nggak mau. Sebutkan dulu kesalahannya. Bapak teh, naon Bapak teh? Bapak teh naon? Tuh kan buka ini hanya ngarang ya, kayaknya bahwa memaafkan itu saja. Ya, Bapak teh dah sebetulnya nama. Enggak, tuh kan. Makanya subhanallah, makanya orang yang memaafkan itu pahalanya besar, subhanallah. Makanya ada dua sisi. Jika kita yang berbuat salah, berlapanglah dada untuk memohon maaf, meminta maaf. Ayawe halal bihalal. Di sini udah Ustaz sana? Belum pan ini sudah lah. Tapi tetap para sehat di dia mah jadi gampang halal bihalal. Maka tugas pengurus itu Pak, kalau tahu ada dua orang yang berselisih, itu kewajiban untuk mendamaikan Pak. Itu pasti amat ada gampang kudu didamaikan itu. Sok nya damaikan pasti ada pahuru orang eta. Moal kudu itu nu minta maaf ti heula cek. Moal kudu itu heula. Susah.
karena pahalanya besar. Silaturahmi atau silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah menyambungkan yang pernah terputus, sehingga ada 3 amalan, yaitu jalan keselamatan. Yang pertama silman kotoka, sil dengan sod, itu engkau menyambungkan man kotoak, orang yang memutuskanmu. Maka momen di bulan Syawal, jika dengan keluarga, biasanya kan kalau cek sunama lamun pagedrug senok sarang naon garpu, ya pasti pengurus pegedugna jeung pengurus mana uswat, pengurus uswatu pegedug jeung pengurus al jihad terus ya pasti kan jangan di dalam pasti. Maka dengan itu berlapanglah dada untuk saling memaafkan. Silman kotoaka, jika dia tidak memulai dengan salam, kita yang mulai assalamualaikum. Jika dia tidak mulai dengan mengucap salam dalam WA, gaduh WA ya nama, kita yang memulai. Bapak Ibu danung spasial rek salam teh berat atuh, rek nanya teh hese ya, kebanyakan memalingkan muka mun panggih di jalan ge, karena udah sakitnya tuh di sini nyeri teh. Makanya jalan keselamatan itu ketika dia memutuskan, kita sambung. Ketika dia tidak merekahkan bibirnya, kita merekahkan bibir untuk tersenyum. Susah Pak praktik nama, sok latihan ya. Ka Bapak urang memberikan senyum kepada orang yang di itu pernah menyakiti kita, berat. Sekali kuat, 2 kali kuat, ketilu kali tuh. Karena memang kalau pahala besar itu susah, maka perlu latih. Yang kedua, jalan keselamatan adalah waktu timan haramak, ini juga susah Pak, memberi kepada orang yang kikir kepadamu. Kan kita biasanya dia memberi, kita memberi, dia tidak memberi, kita ya harusnya memberi seperti yang sudah Nabi contohkan. Makanya kalau di perkampungan dulu, nggak tahu nih di Uswatu, suka ada siri anterantang. Betul? Di sini ada Pak? Seharusnya itu ada Pak. Cuma tujuannya ketika kita yang punya, jangan niat pingin diisi kembali. Yang ditakutkan, yang menerimanya itu tidak bisa untuk mengisi kembali. Kita ingin memberi saja ya. Karena kan tidak semua orang yang diberikan rezeki lebih, rezeki cukup. Bahkan ada yang makan itu nggak gimana besok saja kan. Kalau kita kan alhamdulillah satahunan beas lo bakene, satahunan uang di bank masih banyak. Tapi bagi orang yang kerjanya per hari, kadangkala beas teh beak ayeuna karena anjing maneangan deui ya. Maka di saat momen kebiasaan orang tua dulu memberi contoh, kita galakan kembali ya, untuk saling memberi. Jengtong pilih-pilih, situ mah ada terang barang bere entong yeuh sok barang bere hungkul ya. Yang terakhir jalan keselamatan itu wa ta'fu aman zolamak, engkau memaafkan kepada orang yang telah menganiayamu, menzolimimu. Susah. Ibu ngarang ibu lamun suami bebejan terus terjadi ngahampura moal. Tuh seuri Pak. Tuh kan pikir-pikir dulu Pak. Pikir-pikir dulu kan gitu. Akhirnya sebaliknya bapak menemukan istri yang melakukan kesalahan. Misalkan chattingan gitu dengan laki-laki lain, ngahampura mau kira-kira. Nah benar, bagus kudu gitu. Setuju hampura we. Setuju hampura we dan meureun kasalahan gitu. Makanya nitip ibu mohon maaf, ini kan kalau dilihat sekarang itu banyak perceraian itu meningkat ya. Pertengkaran itu kan seharusnya disambungkan, banyak justru pertengkaran. Penyebabnya kadangkala kita tidak bisa menjaga mata. Biasanya ibu-ibu Pak, ibu-ibu itu kadangkala sukanya teh ini laki-laki itu mau diganteng gitu, perutnya sispek, nggak seperti suami saya juga Doraemon gitu. Itu pan dulu mah sama kan,
ganteng gitu putih, nah sekarang main pan berai nama seberapa tahun atau nikah. Nah ini penyebabnya kadang-kadang ningali di Facebook gara ranteng hungkul atuh. Ya di Facebook ada fotona ge atuh. Oh nya anu level sabaraha nih? Level 70 atau aduh ka halus muka teh. Nah makanya hati jagalah mata, termasuk ya laki-laki juga. Jadi 3 jalan keselamatan itu mari kita belajar, yang sudah istiqomahkan, yang belum perlu latihan. Latihan yang pertama untuk menyambungkan kepada orang yang telah memutuskan, termasuk saudara. Ya, sudah pada silaturahim dengan saudara? Ya. Cuma kadangkala kalau aminahnya kendalanya gini Pak, jika misalkan 4 bersaudara, lalu 4 bersaudara itu kan kadangkala beda-beda Pak rezekinya Pak ya. Ada yang mungkin yang pertama itu diberi rezeki melimpah harta sehingga rumahnya 3 tingkat misal. Yang kedua itu 2 tingkat, yang ketiga 1 tingkat, yang keempat itu misalkan rumahnya biasa. Kadangkala amin sukananya ke jamaah era cenata nganyang nage pajarkeun sieun rek menta. Berarti solusinya gimana Pak kalau demikian? Kita yang berada di atas mendatangi mereka. Pernah gitu Pak karasa gitu. Ini dari jamaah yang berbicara demikian. Isin cenah reka wa teh. Nya wana beri misalkan katingali ya secara duniawina gitu kan mobilna agreg kemudian digembok. Jadi era tungtungna teh satahun las weh. Jadi we jeung dulur teh naon? Jauh. Makanya solusinya kita yang berada di atas untuk turun ke bawah, urang nu nganjangan, urang nu barang bawa. Meskipun tidak meminta sebetulnya, maka solusinya jika kita yang diberikan rezeki lebih, kita yang lebih datang duluan kepada saudara yang berada di bawah kita, bukan sebaliknya, yang di bawah kepada kita, tapi kita yang berada di atas untuk menyantuni saudara yang berada di bawah kita. Apalagi ketika kita tadi saum sudah, silaturahim sudah, yang ketiga itu kalau yang memiliki anak gadis atau laki-laki yang punya anak laki-laki yang sudah ada jodohnya, tolong jangan dilama-lama, silahkan tikahkan apa kawinkan Pak? Tikahkan ya, setuju ya? Matak dina ijab kubur saya kawinkan dan tikahkan kan gitu kan. Tapi kan kebanyakan sekarang itu kawin dulu, nikahnya belakangan. Makanya jangan aneh ya, nikah bulan Agustus, Oktober sudah. Nah, karena kawin duluan, nikahnya belakangan. Kawin dulu kan? Kan kawin dulu. Nah, sehingga sekarang mah karena memang sudah akhir zamannya, perzinahan itu sudah dianggap biasa. Mesti era deui perzinahan itu. Makanya jangan tunggu rayagung kalau memang anak kita dua-duanya sudah pada ngebet Pak. Laki-lakinya sudah ngebet gitu. Apa lain saminggu sakali, unggal poe. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, parat saminggu. Pokoknya lengket Pak. Maka jangan tunggu bulan rayagung. Biasanya kan kalau di perkampungan itu nikah itu bulan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah. Aisyah apa Siti Aisyah? Grup A, ayo. Aisyah apa Siti Aisyah? Tuh ngahalulang Pak. Tadi ngahalulang ya, ngahalulang oke. Ayo Aisyah apa Siti Aisyah? Yakin? Di mana? Bapak Aisyah apa Siti Aisyah? Kalau lihat dari hadis kan an Aisyah. Enggak an Siti Aisyah. Kalau amin dengar dari Ustadz Adi Dayat itu gini kan, kalau laki-laki itu Sayyidi katanya, Sidi gitu ya, Sidi Muhammad kan gitu. Kalau amin dengar dari Ustadz Adi. Kalau perempuan apa? Udahlah Siti katanya gitu. Padahal kalau lihat dari hadis nggak ada an Siti Aisyah. Tapi kalau amin salah tolong betulkan. Amin akan merubah kalau ternyata Siti Aisyah. Kalau ternyata Ustaz Siti Aisyah betul, saya menemukan hadis gitu misalkan dalam Bukhari dalam apa an Siti Aisyah misalkan. Tapi kalau amin baca-baca hadis itu enggak ada Sitinya. An Aisyah qalat, an Aisyah qalat. Jadi dari Aisyah.
Gitu. Itu dinikahi oleh Rasul bulan Syawal. Alhamdulillah sekarang umat Islam mulai pengetahuannya itu meningkat karena rajin ngaji. Sekarang kan pengajian di mana-mana, sehingga nggak rayagung lagi sekarang pengajian pernikahan. Syawal pun banyak yang melakukan pernikahan. Makanya jangan dilama-lama. Kalau kita sudah melihat anak kita sudah pingin melakukan pernikahan, ini ibadah. Cuma kadangkala kendalanya, kalau di kampung biasanya kendalanya, alah lamun teu hajat mah era atuh pisaku maun engke wedding engke, padahal anaknya sudah pingin. Padahal dalam Islam nikah itu mudah apa sulit? Berapa rukunnya? Ini ada gadis nih, berapa rukunnya harus tahu nih? Ada 5 ya. Wali, terus saksi, terus ijab, qabul pengantin, laki-laki, perempuan. Ada lama di situ kan aulim walau bisatin. Ada kan walimah meskipun menyembelih seekor kambing. Apalagi usaha mah tempat sudah ada. Yang jadi berat apa? Aduh, kudu nyewa gedung sabaraha. Nah, kan itu yang masalahnya. Can ayeuna catering sabaraha, can dekor sabaraha, total 100 juta. Ini yang memberatkan. Padahal bisa enggak demikian, semampuna we. Mampuna mencit sapi atuh. Mampuna di gedung. Mun teu mampu? Iya di rumah ya itu. Jadi jangan sampai anak melakukan kezoliman dengan melakukan perzinahan, naudzubillahi min dzalik, karena oleh orang tuanya yang dilama-lama. Silakan saja. Makanya ketika kita sudah cocok dengan calon mantu di bulan Syawal, misalkan perkenalannya di bulan Syaban gitu, 3 bulan, meskipun 3 bulan, tapi kalau kita sudah cocok, babat bibit bebet bobot, jangan tunggu lama lagi. Tanya kapan, ya, segera halalkan. Biar apa? Mendapat kebaikan, kan gitu di pernikahan. Jadi di bulan Syawal. Jadi baru 3 tuh. Saum di bulan Syawal yang belum melaksanakan. Yang kedua silaturahim yang sudah jaga, jangan sampai terputus. Yang sudah putus, sambungkan kembali, ikat kembali. Yang ketiga itu adakan pertikahan kalau memang sudah ada. Ulah diletikan hema Pak. Makanya di berita ada orang tuanya Pak menikahkan anaknya yang ABC ABG. Jadi saking soleh menurut Amin orang tuanya. Jadi jalan-jalan cenah kemalaman. Jalan-jalan kemalaman pulangnya itu. Langsung ditikahkan. Dalam pemerintah nikah usia berapa? Wah, mau 17. Kalau dalam agama nggak ada ya. 17 kayak menang kayak orang tua kita dulu. Kenapa anaknya banyak dan nikah usia 17 itu? Ya, mata pas usia 40 budakna 12 kan. Hari ayeuna nikah usia 40. Nikah paling budakna hiji atau bener kabul kolot kan gitu. Kalau dalam pemerintah itu kan di buku nikah kan usia minimal usia berapa? Itu pun dilihat dari psikologis memang. Kan harus matang segalanya pernikahan itu. Ilmunya harus matang. Kemudian fisiknya harus matang kan? Sebab nantinya ke depannya kan seorang suami harus menjemput nafkah. Kebayang nggak Pak usia 15 tahun kudu gawe? Waktunya belajar kan? Nah, makanya oleh pemerintah diberikan batasan usia. Kayaknya laki-laki cocok misalkan 23. Cocoklah misal. Atau 21, kalau perempuan 19 kan gitu kan? Itu sudah diatur. Kalau dalam Islam itu, kalau Aisyah dulu itu kan 9 tahun. Tapi kan 9 tahun dulu dengan sekarang beda. Yang pasti itu takdir Allah pasti baik. Ya. Jadi jangan menyimpulkan dengan royo sendiri. Ya. Mohon maaf seperti yang dulu ada yang statement nggak tahu bercanda nggak tahu apa ya. Rasul Muhammad itu lagi kecilnya ya sama saja gitu kan. Ingusan gitu, sehingga kalau cina ada pohon jambu saja itu pasti mencuri gitu. Jangan sampai membuat statement yang
yang kurang pas gitu. Nah, untuk billahi jangan sampai demikian. Yang keempat, di bulan Syawal itu bagus untuk itikaf. Jadi tidak di Ramadan saja. Sebetulnya matahari ini Bapak itu sudah melaksanakan semua sebetulnya mah, ya. Betul, Pak. Jadi saya juga bingung ini mau menyampaikan apa, Kak? Karena semuanya sudah kan, itikaf sudah, kajian subuh sudah biasa. Ya mungkin takdirnya menjalankan takdir Allah saja agar dosa kita karena melangkah ke masjid kan diampuni, duduknya mendapat doa dari malaikat, Allah maghfirlahu waramhu, kan gitu, mendapat ketenangan, disebut-sebut oleh Allah oleh Allah malaikat di hadapan Allah, kan gitu. Orang yang berzikir itu, ya, termasuk yang melewat saja duduk itu ikut didoakan oleh malaikat. Nah, itu mungkin tujuan Allah memberikan taufik kepada kita meskipun kita sudah tahu ilmunya untuk datang ke sini. Jadi niat itikaf. Cuma kadangkala suka lupa, Pak. Kita masuk tadi ada jadi jam 4, dari setengah 5. Padahal kita rukunnya komplit, Pak. Kita sudah duduk, kita sudah punya wudhu, diam di masjid. Cuma yang keempat lupanya, apanya? Niatnya, Pak. Jadi kalau nggak ada niat, ya duduk saja. Kan yang membedakan niat, Pak, ya. Yang membedakan apa? Niat, kan? Seperti gini, contoh. Bapak itu cuci tangan, cuci muka, ngusap kepala, nggak pakai niat, namanya wudhu bukan, Pak? Apa namanya? Nah, gitu kan yang membedakan. Ya cuci muka, cuci tangan saja. Tapi kalau pakai niat, padahal cuci kan? Cuci kita muka kita cuci. Kepala kita basuh, kaki kita cuci basuh, ya. Cuma niat jadilah ibadah. Nah, makanya setan itu akan terus menggoda kepada yang suka mengaji. Godaannya pertama, ketika datang niatnya beda, Pak, doanya juga beda. Ada yang ini as'aluka ilman nafi'an, doanya ketika duduk teh. Ada yang bismika Allahumma ahya wa bismika, beda-beda, Pak, ya. Makanya hasilnya pun beda ketika pulang ke rumah. Tadi teh apa sawal teh kudu naon wae poho, ya, karena beda-beda tadi, ya. Karena setan akan terus menggoda. Nu moal digoda saha? Nah, tapi punten Pak, tong sudon banyak yang nggak kesini teh ngajinya nggak kesini, ngajinya kemana? Di YouTube gitu, Pak. Ngajinya kemana? Kan banyak kajian subuh teh bukan di Uswatun aja, ya, di Al Jihad mungkin gitu, Pak. Tolong jaga hati, jaga hati. Sebab kadangkala penyakit itu biasanya kalau bagi orang yang soleh itu penyakitnya apa kira-kira, Pak? Ujub gitu, Pak. Ria gitu, asapang. Nah, itu kan penyakit, Pak, ya. Penyakit menilai orang lain itu ahli neraka gitu. Lihat orang nggak ke masjid, ahli neraka, tinggal itu lewat. Kan utara ngaji pinarakaun misalkan, sehingga kita timbul ujub, kagum, takjub gitu dengan apa yang kita lakukan. Itu penyakit yang harus memang diperbaiki. Jadi itikaf tuh. Itikaf itu kan paling sedikit ketika kita masuk masjid, meskipun 1 menit, ya, 1 ukuran memeras susu sapi itu 1 menit lah, 1 menit seukuran subhanallah. Kalau bapak biasanya ibu-ibu titelep punya titelep, karena asal punya wudhu di masjid niat itikaf itu jadi. Kalau mau bapak-bapak kan bapak sok nongkrong banyak, sok nongkrong bapak-bapak sok nongkrong tuh. Sudah ini kan nongkrong tuh, mending niat itikaf, itu jadi ibadah. Tapi meskipun nongkrong dari pagi sampai sore tapi nggak niat, ya nggak jadi. Makanya pentingnya ilmu. Maka mohon maaf Bapak, kalau ada orang yang membuat statement, wah teori mah gampang, yang penting mah praktek, tolong kita buat rujah, Pak. Gak kebayang kalau orang praktek gak ada teorinya dulu, ya. Kayak menggambarkan teori dulu, Pak, ya. Ini masjid ada gambarnya nggak? Sebelum dibangun, teori dulu kan, nih bangunnya nih, baru kan praktek. Gak kebayang, waktu itu asal jadi. Ibadah pun sama. Maka jangan aneh,
Ada orang ibadah itu yang penting sholat, yang penting baca Quran. Alhamdulillah di Uswatun itu semua ilmu diajarkan. Quran ada fikihnya, ada tauhidnya, ada akhlaknya, ada tasawufnya, ada. Yang memang itu harus dikaji semuanya. Ada orang yang seolah-olah yang penting mah hati, Pak. Acana dina Quran lagi bakal selamat man Allah bi qalbin salim. Siapa yang datang kepada Allah dengan hatinya selamat. Sehingga ilmu dohirnya dihilangkan. Salatnya kagak, baca Qurannya tidak. Dia berargumen, Pak. Oh, udah percuma geuning keterangan di ayat anu jihad kana neraka, nu maca Quran kana neraka, nu dermawan kana neraka. Mending teu dermawan, mending teu jihad. Nya udah geuning kana neraka. Ini kemasukan setan. Padahal yang salah itu bukan baca Qurannya, bukan dermawannya, bukan berjuangnya, salah di niatnya. Ketika niat jadi pejuang, niat di hatinya pengen disebut pejuang. Jadi jangan berhenti berjuang dia. Ya, seperti kita ini misalkan di hati itu ada ria, Pak. Di hati itu ada ria. Kajian subuh itu dengan saya teh yang disebut ahli kajian subuh, misalkan di hati teh penyakit. Amin tanya, berhentikah ikut kajian subuhnya? Yang dihilangkan apanya? Tah, itu solusinya. Tapi ada yang masuk perangkap setan, itu berhenti sholatnya, berhenti ngajinya, berhenti dermawannya. Percuma ada dermawan ke gening kena neraka, nggak usah mah moal infak. Jadi seakan-akan yang salah itu memberinya, padahal di niat yang salahnya, gitu. Ya, jamaah rahimakumullah. Yang terakhir yang perlu dilakukan di bulan Syawal itu, yakni kebiasaan kita di Ramadan, yakni bangun malam untuk qiyamul lail. Amin yakin ini pun Bapak dan Ibu sudah. Ya. Jadi bingung jika kita ngadugi naon da aratos atau saroleh. Mata dakwah itu Pak yang paling bagus itu di tempat anu tara ka masjid, Pak. Di mata pinuh atunya. Jadi utara, misalkan masjidnya besar gitu Pak, tapi datang teh duaan gitu Pak. Di luar namun kajian teh ngan duaan. Berarti di tempat tersebut bagus diadakan dakwah, Pak. Makanya Nabi itu diturunkannya nggak di Indonesia, Pak ya? Di mana turunkannya? Di Arab ya. Ya karena memang hari ketika itu kan jahiliyah, bayangkan Pak. Cerdas orang-orangnya cerdas kan? Tapi secara batin, secara rohaninya nggak cerdas, jahil. Nggak jahil gimana tuh? Seharusnya menyembah Allah, yang disembah patung. Ya. Maka dari itu kebiasaan bangun malam ini yang sudah biasa ditularkan. Jadi tong keunilah batur mah. Sebab innamal mu'minuna ikhwah, jeung dulu mah kudu si dielingan, si dibantuan, si ditulungan, ta'awun teh. Maka dulu ada program tahajud call ya. Nah, bagus gak Pak? Bagus. Tapi ada yang bilang tong berarti ria, ada yang gitu. Padahal enggak. Jadi hati-hati. Sebab syaitan itu secara halus menggunanya. Halus Pak. Ya. Kayak gini, tong dijieun status. Si kami nanya, menang tuh nyin status keur ngaji. Nah, ada yang seorang saeutik bingung ya. Boleh nggak Pak? Pada yang status hangus pahalanya dengan membuat status keur ngaji. Apa arti mana hangus? Ayo jawab. Ayo apa arti mana hangus? Dia itu urusan hati, betul nggak Pak? Apakah gini misalkan Bapak tanya selfie ceklek gitu. Amin nanya, ria tuh Bapak tersebut. Siapa yang tahu ria? Enggak Pak, hati-hati Pak. Jadi untung nanti kan katanya nunyin statusnya nu orang hungkul Pak, nu alus eueuh statusna. Pan dia cenah hoyong katingali. Ada hoyong aya nu hoyong katingali, aya nu katingali. Beda Pak, yang pingin dilihat, yang terlihat. Kan kita mah terlihat. Kenapa kami membahas ada yang membuat statement gitu? Jadi hangus pahala ketika kita buat kebaikan lalu distatuskan gitu, lalu di-sharekan. Atau mau di-share arah palkumah. Seperti kajian subuh, Ustaz, aduh cenah mun dijaan ke ria atuh meureunnya.
Sangka teh bubar kajian subuh teh nggak ada Pak. Jangan. Sebab ria itu urusan hati. Mata cek wajejen mah gitu, wajejen di Sukabumi. Jadi bisa wae anu nampak teh ria bisa. Nyu terang-terangan ria bisa. Ikhlas bisa tuh? Bisa. Anu teu katingali ria bisa tuh? Bisa. Ikhlas bisa nggak? Bisa. Jadi gimana intinya? Yang nggak bisa dipandang yang nampak itu ria, gitu solusinya. Jadi Bapak jangan malu untuk membuat status yang baik-baik. Gitu. Kita sedekah kan perlu laporan pesannya. Itu kan lewat laporannya. Lagi memberi cik ria teh eta. Enggak bisa menilai kita. Enggak bisa. Jadi Bapak Ibu yang suka buat status yang baik, lanjutkan Pak. Jangan takut disebut ria. Tapi kalau memang kita merasa ria, hilangkan rianya. Seperti tadi solusinya, hilangkan rianya, bukan hilangkan berbuat baik. Seperti bangun malam. Cek orang teh dina status teh tahajud yuk, aminanya ria tuh. Ria bisa. Ya ria bisa kalau memang orangnya pingin disebut wah hebat, tapi kan kita nggak tahu. Tapi kalau pinginnya kita mengajak, bagus gak kira-kira Pak? Nah gitu makanya silakan ya. Kayak tadi Ustadz, tolong bangunin ya jam 4 ke Ustadz teh. Alhamdulillah bangunin Ustadz, gugah sesina ketiduran. Alhamdulillah Ustadz udah bangun. Itu kan bisa jadi mun timbul dina hatena mun goreng hebat saya mau hudang teh lah Ustadz cari karek sare kene. Kan bisa saja ilmu tentang hati. Maka bangun malam yang sudah biasa-biasakan, yang belum paksakan rada biasa. Jika belum bisa tiap hari berarti 1 pekan sekali ya. Kalau tidak 1 pekan sekali ya atau sabulan sekali. Dah berat atuh Pak, gugah tabuh tilu teh abot kecuali Ramadan. Kenapa Ramadan tidak berat? Bangun malam untuk sahur dan tahajud. Sabab sarwa jeung batur ge harudang Pak. Ya sama-sama, jadi biasa. Kayak sekarang pakai masker, semuanya pakai masker kan nggak malu Pak ya? Bayangkan orang lain nggak pakai masker, Bapak pakai masker, daerah sorangan orang disangka anak. Tapi dibalik kayak nama lamun orang teu make masker, orang nu era kan kita yang malu kan gitu ya. Jadi gimana kebiasaan. Jadi kenapa di bulan Syawal itu agak susah bangun malam bagi yang susah? Ya karena tadi di saat yang lain kebanyakan tidur, kita harus bangun untuk sholat. Makanya minimal 2 rakaat saja. Minimal, kalau yang lebih bagus. Dan mohon maaf jika berbeda pendapat. Bagaimana Ustaz kalau saya sudah witir? Sholat lagi boleh nggak? Ada yang meyakini witir itu akhir sholat, yang udah witir nggak sholat lagi. Yang meyakini itu silahkan. Ya, yang meyakini itu silahkan. Kalau saya mah kalau udah witir pingin sholat lagi ya silahkan saja. Jadi kalau ada 2 pendapat, ini nggak bisa memaksakan Pak. Amin, nggak bisa memaksakan. Ketika Bapak meyakini udah witir ada sholat lagi, silahkan. Begitupun kalau saya yakin kalau udah sholat boleh, udah witir boleh sholat lagi misalkan, nggak bisa dipaksakan. Karena keilmuan itu terbatas. Makanya hadisnya ini Pak, Qur'annya wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Karena ilmu itu sedikit dan dibagi-bagi, makanya orang mah ada sempurna Pak. Ada yang taunya, ada yang tidaknya kan gitu. Nggak bisa semuanya. Maka mohon maaf Pak. Jangan disangka Ustadz itu semua bisa Pak ya. Diulang nih Pak. Jadi jangan disangka Ustadz itu semua bisa. Amin tanya. Bapak tahu tilawah Pak? Siapa ulama yang terkenal Indonesia tilawah sekarang? Siapa? Tilawah MTQ Muhammad Ziyata itu ulama di bidang Quran. Coba Ustaz Rasid suruh tilawah
enakan malah laki-laki. Iya, makanya dari itu nggak bisa. Fikih kan ulama beda-beda. Aya di bidang fikih, di bidang alat. Pesanan itu ada pesanan itu alat jurumiyah gitu. Alfiah, imriti, eta alat. Mun fikih. Makanya dibagi-bagi. Maka ini cermin Pak, bahwa kita itu tidak sempurna. Biar apa Pak? Menyadari kita tidak bisa sombong dengan apa yang kita miliki. Maka itu kesimpulan kajian hari ini. Mudah-mudahan di bulan Syawal yang pertama, yang belum saum Syawal silahkan Syawal. Yang belum silaturahmi kepada orang yang pernah terputus, silahkan sambungkan. Yang ketiga, biasakan itikaf. Yang keempat, jika memiliki saudara anak yang usia nikah, silahkan jangan tunggu lama-lama, tikahkan di bulan Syawal karena Syawal berkah. Yang terakhir, biasakan bangun malam untuk sholat tahajud. Mudah-mudahan kita diberikan usia panjang, sehat afiat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lail aw nahar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka yusron laisa badahu usrun wa nas'alukal ghina laisa badahu faqrun wa nas'alukal amna laisa badahu khafun wa nas'aluka sa'adah wa nas'aluka sa'adah wa nas'aluka sa'adah laisa badahu saqaun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Ala pomingkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.